Walau ku tak tahu dan tak ku mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanku. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Bapa, kami menikmati kehadiran-Mu. Kami berterima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami. Setiap hari kami boleh setidaknya 2 kali kami datang dalam doa pagi maupun doa malam seperti saat ini kepada Tuhan. Dan kami, Tuhan berikan kami boleh merenungkan firman Tuhan, mencari kunci-kunci kemenangan dalam hidup kami dari firman-Mu. Urapi kami semua ya Tuhan, sehingga semua yang kami kerjakan dalam doa malam hari ini, baik ketika kami memuji menyembah Tuhan, maupun kami merenungkan firman Tuhan, maupun kami melayani Tuhan dengan doa, semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan dan kami semua diberkati. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya sangat bergairah mempersembahkan doa malam hari ini. Dan kami masih ingin melanjutkan menjawab pertanyaan dari Ibu Endah Tri di Salatiga yang mempertanyakan sebuah kasus, saudara ya. Jadi kasusnya itu seperti ini. Ada sepasang suami istri seiman yang hidup normal dan melayani Tuhan loh saudara ini. Jadi konon ini
istri terutama yang menanyakan hal ini kepada kita melalui Bu Endah juga ikut mendengarkan jawaban yang saya uraikan ini. Jadi kalau Anda ikut mendengarkan, halo ya, selamat bertemu dengan kami dan kami bersimpati kepada Anda ya. Nah, ini suami istri ini seiman dan bahkan sudah melayani Tuhan. Tetapi 2 tahun terakhir suaminya menjadi berubah ya, menjadi jahat, bisa disebut semacam itu, karena berselingkuh, bahkan sudah tidak pulang ke rumah berhari-hari. Ini saya menerima penjelasan dari Ibu Endah Tri saja. Nah, menghadapi hal-hal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, sang istri itu sudah tidak kuat lagi untuk tetap menjadi satu. Nah, itu pertanyaannya, bagaimana menghadapi kasus yang seperti ini? Harus cerai atau harus bagaimana? Atau harus berjauhan atau harus bagaimana? Dan pertanyaan berikutnya, apakah perceraian suami istri itu merupakan kutuk keturunan? Jadi kalau orang tuanya atau nenek moyangnya pernah bercerai, kemudian akan kena kutuk dan mengalami perceraian. Pertanyaannya ada 2 itu. Yang sudah kita jawab kemarin adalah mengenai pertanyaan yang apakah perceraian itu kutuk. Nah, itu saya menjawab berdasarkan penelitian saya akan firman Tuhan dan juga pengalaman dalam pelayanan saya. Itu kalau perceraian itu tidak disebut kutuk ya, tapi dimungkinkan yang terjadi adalah ikatan roh. Jadi roh itu ada berbagai macam roh ya, yang disebutkan oleh kitab suci. Kalau secara global saja ada roh kudus, ada roh kegelapan atau roh jahat, dan ada roh manusia. Dan roh kegelapan atau roh jahat ini masih disebutkan jumlahnya ada banyak, saudara. Ya, ada nanti roh kekacauan, ada roh penyesat, ada roh perpecahan, ada roh perzinahan, seperti itu. Nah, itu yang jarang orang belum meneliti sampai segitunya. Saya sudah menelitinya dan mempraktekkan dalam hidup pelayanan saya. Nah, perceraian itu lebih banyak ditentukan oleh yang bersangkutan dan juga ditentukan oleh langkah awal. Jadi membentuk keluarga itu memang sudah dengan mantap atau enggak, atau mulai dari membentuk aja sudah dengan awalan yang salah ya, dan bahkan sudah hoyak-gayik dulu ya, artinya goyah dulu. Nah, itu sudah enggak mantap namanya. Nah, itu yang menentukan kuat dan tidaknya seseorang membentuk kekeluargaan seperti itu. Nah, tetapi dalam kenyataan ada yang namanya roh perzinahan itu kalau menghinggapi seseorang, orangnya suka berzina, sudah pasti itu. Orang yang berzina itu kemudian menjadi suka berzina, itu sudah jelas dia terperangkap oleh roh perzinahan. Nah, yang seperti itu biasanya sulit untuk sembuh, kecuali orang yang bersangkutan ditangkap Tuhan dan dilepaskan dari roh perzinahan itu sungguh, saudara. Ya, sedikit banyak saya mengalami yang semacam itu. Makanya saya memantapkan diri untuk jadi konselor, khususnya konselor perkawinan. Itu karena saya pernah mengalami kejatuhan-kejatuhan yang tidak enak seperti itu. Nah, sehingga oleh anugerah Tuhan saja sekarang saya sudah diberi keluarga, dan oleh anugerah Tuhan, sekali lagi oleh anugerah Tuhan, kekeluargaan saya mantap sampai hari ini, dianugerahi anak cucu dan mendapat berkat perkawinan. Nah, karena itu orang yang terperangkap oleh namanya roh perzinahan itu, nah itu yang rawan perceraian itu, saudara. Nah, itu yang besok akan kita renungkan. Jangan-jangan ini suami yang dinilai menjadi jahat ini tadi itu dikuasai oleh roh perzinahan. Kalau menurut saya, kalau benar dia sudah pernah berzina, sudah pasti, bukan hanya jangan-jangan, tapi sudah pasti dikuasai roh perzinahan. Nah, itu yang harus ditangani seperti itu. Nah, hanya kalau menjawab pertanyaan semacam ini, kasus semacam ini, seharusnya kalau ingin tuntas,
itu ya orangnya ketemu saya atau siapapun, ketemu konselor perkawinan lah, seperti itu. Dan dua-duanya, pihak suami maupun pihak istri itu bertemu, karena nanti biasanya kalau terjadi sesuatu kepada suami istri itu masing-masing punya kebenarannya sendiri, saudara. Nah itu, nah makanya harus dua-duanya ketemu dan dikonseling dengan baik, lalu terjadi pemulihan, harusnya semacam itu. Hanya biasanya yang bertindak jahat itu yang tidak mau ketemu konselor, biasanya seperti itu. Ya, oleh karena itu, karena ini sifatnya menjawab pertanyaan, ya kalau yang bersangkutan tidak mau ketemu konselor tidak masalah, karena ketemu konselor itu sebenarnya penting, paling tidak berdoa bersama begitu kan, ya mendoakan kasusnya supaya ditolong Tuhan begitu. Karena ada lebih dari satu. Nah, kalau saya boleh menyebut banyak yang dipulihkan, benar-benar dipulihkan. Makanya kemarin saya ya yang akan saya katakan juga nanti. Saya percaya orang itu berlaku jahat seperti apapun masih tetap bisa bertobat. Ada kemungkinan bisa bertobat dan menjadi baik. Saya sudah melihat dalam hidup pelayanan saya seperti itu, saudara ya. Nah itu. Nah, sekarang kita akan mengarah kepada perilaku seorang suami yang bisa berubah, yang tadinya sudah baik bahkan melayani Tuhan semacam itu, kok berubah bahkan sampai menyakitkan pasangan, sampai pasangannya tidak mau lagi menjadi satu dengannya. Ini untuk kali ini dalam menjawab pertanyaan Ibu Endah ini, saya ingin mengajak mencermati kenapa orang bisa begitu gitu. Kalau tadinya baik kok bisa menjadi jahat semacam itu. Nah itu saya merenungkan dan berdasarkan pengalaman dalam hidup pelayanan saya, saudara, saya beritahu bahwa terutama yang didatangkan di hadapan saya sebagai konselor, ya oleh anugerah Tuhan saja, kembali lagi oleh anugerah Tuhan, saya konselor dan lebih banyak menangani masalah kekeluargaan dan perkawinan. Ya kenapa saya memberanikan diri menyebut diri konselor, karena saya juga mengajar konseling. Jadi ya sedikit banyak saya ini dosen konseling gitu, saudara. Jadi ya kalau menangani hal semacam ini sudah saya sebut pekerjaan saya, memang seperti itu. Nah kalau kita merenungkan orang itu bisa menjadi jahat, itu ada beberapa kemungkinan. Ini nanti kita akan merenungkannya sampai ke sana. Ada beberapa kemungkinan orang yang tadinya baik atau yang dinilai baik tiba-tiba menjadi jahat. Kemungkinan pertama, sebetulnya suami yang tadinya baik lalu jadi jahat itu memang orang yang belum lahir baru. Nah oleh karena itu kita akan baca dulu dari Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 8. Kita baca dulu ya, Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai 8. Bunyinya demikian, saya baca untuk kita semua. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama ini. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi," artinya guru, "kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu jika Tuhan tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Nah, perhatikan ini fokusnya nanti di sini, ayat 3 ini. Ayat 4 sekarang, kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus. Nah ini lagi ayat 5 ini, saya garis bawahi. "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh,
ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Sampai di situ pembacaan saya. Jadi saudara, kalau kita merenungkan firman Tuhan ini, maka Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita ini sebagai manusia bisa masuk surga, bisa masuk kerajaan Tuhan, kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus. Oke, kita menjadi murid Kristus, begitu. Bukan sekedar Kristen, halo. Nah itu. Nah lalu Tuhan Yesus masih mengatakan, ya ikut Yesus. Tapi seolah-olah kalau saya katakan dengan cara kasarnya, masih ada satu syarat lagi. Apa itu? Orang harus dilahirkan kembali. Atau istilahnya sering disebut lahir baru, seperti itu saudara ya. Nah ini yang mungkin banyak orang belum tahu atau tidak pernah merenungkan firman Tuhan di bagian ini. Jadi orang yang lahir baru itu yang bagaimana itu. Nah, orang yang lahir baru itu namanya aja lahir kok. Lahir itu dimensinya berubah, itu saudara. Ya, wah ini kalau dijelaskan panjang ini tentang lahir baru ini. Tapi kalau boleh saya katakan, ya oleh anugerah Tuhan saya pernah mengalami yang disebut lahir baru itu saudara. Saya pernah mengalami yang disebut lahir baru itu. Jadi itu sebuah proses rohani yang mengubah dimensi hidup saya. Saya ulangi, dimensi hidup. Nah kalau dimensi hidup itu sudah berubah, maka orang yang lahir baru itu kemudian mengalami perubahan total dalam hidupnya. Hidupnya benar-benar menjadi murid Yesus Kristus, bukan sekedar orang Kristen. Kalau jadi orang Kristiani gampang, masuk gereja KTP-nya dirubah jadi Kristiani gitu, Kristen atau Katolik seperti itu, lalu beribadah tiap minggu bahkan rajin beribadah boleh. Tapi banyak orang yang ini ulangi banyak orang loh saudara yang saya tahu sekarang ini yang masuk gereja tiap minggu tapi belum lahir baru. Masih mempunyai hidup lama, belum hidup baru. Nah itu saudara. Kalau orang mempunyai hidup baru itu hidupnya itu punya integritas gitu. Nah itu. Jadi ada perubahan total dalam hidup seseorang. Saya pernah mengalami yang berkali-kali saya saksikan, dan itu terjadi di satu saat tanggal 3 Agustus tahun 1982 saya mengalami hal itu. Kalau hari itu tidak ada, saudara tidak akan ketemu saya ada di sini. Saya ada di depan kamera dan menjelaskan firman Tuhan semacam ini. Saya tidak akan menjadi hamba Tuhan. Ya, tapi saya mengalami kehidupan sedemikian rupa itu hari itu, saudara. Dan bertumbuh ibarat seorang bayi harus makan firman setiap hari dan bertumbuh seperti itu. Jadi yang disebut lahir baru ini sebuah posisi rohani itu saudara. Nah mari kita teliti hidup kita. Saudara sudah mengalami lahir baru dalam Tuhan atau belum? Kalau orang yang belum mengalami lahir baru dalam Tuhan, ya hidupnya tidak fundamental dalam Tuhan. Fundamentalismenya dalam Tuhan kurang atau bahkan tidak ada itu saudara. Tapi kalau orang yang mengalami lahir baru dalam Tuhan, hidupnya punya integritas. Ini penting nih saudara, sangat penting. Makanya saya sangat bergairah menjelaskan hal ini. Jadi orang yang punya integritas itu walaupun tidak dilarang-larang, tapi orang itu sudah tidak mau untuk berbuat jahat lagi, melakukan sesuatu dalam kehidupan ini walaupun sekecil mungkin gitulah. Hal-hal yang bertentangan dengan kebenaran dan kekudusan Tuhan itu sangat anti.
Nggak usah dilarang-larang, orang sudah nggak mau dengan sendirinya. Nah, itu namanya orang punya integritas. Lalu tidak usah disuruh-suruh, itu inginnya berbuat baik sesuai dengan yang Tuhan perintahkan. Itu saudara, itu namanya orang punya integritas. Jadi dengan sendirinya memang orang itu punya motivasi hidup baik di hadapan Tuhan, tidak menjadi jahat, selingkuh seperti itu. Nah, kalau ini jelas orang kemungkinan belum lahir baru, gitu. Jadi tadi kan kita sedang akan membedah, kok ada perilaku seorang suami yang seperti itu sampai istrinya saja tidak mau menjadi satu lagi dengan dirinya seperti itu. Nah, itu kenapa? Kemungkinan pertama, seorang suami yang seperti itu memang dia sekedar Kristen saja, dia sekedar Kristiani saja, tapi sebetulnya belum murid Yesus, belum mengalami lahir baru. Dan tadi dikatakan di Injil Yohanes pasal 3 ayat 3 dan ayat 5 tadi dikatakan, kalau seorang yang percaya Tuhan Yesus, seorang Kristiani, tapi belum mengalami lahir baru, ia tidak dapat melihat kerajaan Tuhan. Halo, melihat saja tidak bisa, apalagi masuk. Cukup jelas kan ini? Nah, saudara kalau merenungkan hal ini penting, makanya saya bergairah menjelaskan itu karena apa? Ini penting. Ini banyak dialami oleh orang-orang yang Kristen-Kristenan gitu loh, saudara. Lebih banyak saya jumpai anak-anaknya orang Kristen. Orang yang anaknya orang Kristen pergi ke gereja hanya sebagai syarat gitu, tapi hatinya belum kepada Tuhan. Ya, dia orang Kristen agamawi gitu. Melakukan syarat-syarat syariat agama seperti itu, tapi hatinya belum cinta Tuhan sungguh-sungguh. Nah, kalau orang yang sudah lahir baru, lalu nanti proses berikutnya dipenuhi Roh Kudus, dipimpin Roh Kudus, hidupnya taat kepada pimpinan Roh Kudus, itu hidupnya menjadi baik, berintegritas tadi, sudah tidak usah dilarang-larang, orang sudah tidak mau berbuat jahat. Itu urusan dia dengan Tuhan, bukan hanya untuk kebaikan orang-orang di sekitarnya dan seterusnya, bukan. Tapi punya integritas, sudah tidak usah dilarang, sudah tidak mau berbuat dosa itu. Itu orang yang lahir baru dan hidupnya bertumbuh taat kepada pimpinan Roh Kudus seperti itu. Tapi kalau orang yang berintegritas tidak usah disuruh-suruh, itu orang sudah suka melakukan, berlomba untuk melakukan yang baik di hadapan Tuhan. Nah, ini yang harus dimiliki oleh semua orang Kristen seharusnya. Semua umat yang beriman Kristiani harusnya lahir baru. Nah, saya mengindikasi kemungkinan pertama suami dari istri yang teraniaya tadi, saya karena ini tidak disebutkan namanya, saya pakai istilah begitu, minta maaf ya. Jadi ini suami dari istri yang teraniaya ini tadi, itu belum lahir baru. Kelihatannya aja baik dulu, ya. Lalu dia menjadi aktivis rohani, melayani bersama-sama, entah melayani dalam bidang apa, mungkin di gereja, mungkin atau di komunitas Kristiani tertentu. Nah, tapi secara hakikatnya dia belum lahir baru. Makanya gampang terkena godaan untuk jatuh dosa dan amblas, saudara. Nah, ini kemungkinan pertama. Karena nanti kita, ini sebetulnya kan kalau menjawab pertanyaan dari Bu Endah Tri ini kan yang dikehendaki sebetulnya suami itu menjadi baik, orang yang bertanggung jawab, menjadi ayah, kepala keluarga yang bertobat dan membentuk keluarga dengan harmonis, memimpin keluarga, kan harapannya seperti itu. Jadi biang keroknya kalau menurut kisah atau informasi yang saya terima dari Ibu Endah Tri, itu kan ada di suami biang keroknya. Trouble makernya ada di sana. Jadi kalau suami itu beres di hadapan Tuhan, keluarganya menjadi beres, kan begitu. Nah, makanya kita cermatilah kenapa orang bisa begitu itu. Kemungkinan belum lahir baru. Itu kemungkinan pertama. Kemudian kemungkinan kedua, orang itu sebetulnya sudah lahir baru. Tetapi dia kena cobaan iblis dan dia jatuh.
Nah, ketika dia jatuh, dia terperangkap sehingga tidak dapat bangkit kembali. Jadi keterusan untuk berbuat dosa. Karena hampir semua yang dikatakan dosa, hampir semua yang dikatakan pelanggaran terhadap kebenaran Tuhan, itu hal-hal yang nikmat menurut duniawi, saudara. Perzinahan itu kan, kenapa orang suka berzina? Ya karena perzinahan itu dinilai nikmat, seperti itu. Bagi yang merasakan bahwa berzina itu nikmat. Kalau bagi yang merasakan bahwa berzina itu tidak nikmat, ya tidak akan melakukan, kan seperti itu. Nah, itu hanya orang-orang yang sudah lahir baru yang merasakan bahwa berbuat dosa itu tidak nikmat. Tapi kalau orang yang mungkin sudah lahir baru tapi kemudian kena cobaan iblis dan jatuh, lalu dia terperangkap dan keterusan gitu. Jadi diingatkan sulit orang ini. Wah, kalau sudah seperti itu ya bisanya kita mendoakan kepada Tuhan dan berusaha terus supaya orang itu bisa bertobat dan menjadi baik kembali, seperti itu. Nah itu. Jadi saudara-saudara sekalian, orang seperti itu biasanya berubah kalau dipaksa. Mungkin dipaksa oleh keadaan, sudah sakit, stroke gitu. Saya menjumpai beberapa kali, saudara ya, orang yang pada waktu sehat gitu disuruh ke gereja itu meleng aja gitu. Mau ibadah ke gereja gitu, alasannya ada aja, yang kesibukan, yang usaha, yang sudah begitu. Tapi ketika terkena stroke, hampir mati, lalu baru ingat Tuhan. Nah, lalu jadi baik, walaupun sambil dituntun-tuntun, sambil diseret-seret, kemudian aktif beribadah setelah stroke. Nah, itu saudara. Nah, ini orang ini bisa berubah kalau dipaksa oleh keadaan atau dipaksa oleh Tuhan semacam itu. Nah, puji Tuhan, saya mengalami, saudara, saya pernah mengalami jatuh semacam itu. Jadi saya simpati pada orang yang jatuh. Dan saya punya prinsip bahwa kejatuhan itu tidak enak. Harusnya kejatuhan itu tidak enak. Jadi hati nurani seseorang itu betapapun kecilnya kadarnya masih punya hati nurani bahwa yang dilakukan itu jahat dan ingin menjadi baik. Tapi untuk ingin menjadi baik itu sulitnya setengah mati, karena diperangkap oleh kejahatan itu sendiri. Nah itu saudara. Nah makanya dimungkinkan kemungkinan kedua ini, orang sudah lahir baru tapi kena goda, jatuh dan keterusan seperti itu. Nah sekarang kemungkinan ketiga. Kemungkinan ketiga ini adalah orang tersebut ditunggangi oleh roh perzinahan. Kalau betul orang yang bersangkutan sudah berzina loh ya, sudah punya selingkuhan dan berzina, wah itu sudah jelas ditunggangi roh. Jadi kemungkinan ketiga ini bukan merupakan kemungkinan lagi, tetapi merupakan suatu kepastian. Sudah pasti kalau orang sudah punya istri tapi berzina, itu dia diperangkap oleh roh perzinahan. Pasti itu saudara. Itu, ini kemungkinan ketiga, itu sebuah kepastian. Kalau benar-benar dia berzina loh ya. Karena ini saya tidak tahu, karena ini hanya saya mendapatkan informasi dari penanya, dari Ibu Endah Tri, bahwa suaminya selingkuh gitulah. Selingkuhnya sampai tahap apa gitu. Tapi bayangan saya sudah sampai kepada perzinahan, karena sudah tidak pulang ke rumah berhari-hari kan seperti itu sudah tidak ingat rumah lagi, itu rasanya sudah berzina. Nah kalau orang Kristiani sudah berzina, itu sudah pasti dia nanti hidupnya akan hancur, saudara. Sungguh. Nah roh perzinahan ini yang harus diusir lebih dahulu. Jadi beruntung kalau orang yang bersangkutan itu dapat menyadari bahwa dirinya dikuasai oleh roh perzinahan dan bisa bekerja sama. Katakanlah misalnya ibu ini yang mengadu kepada Bu Endah Tri ini, ditinggal pergi suaminya, sudah
sanggup lagi hidup bersama suaminya. Nah, lalu diberi pemahaman, lalu ibu ini datang ke konselor, suaminya juga datang kepada konselor dan diberitahu mau gitu ya, menyadari dengan baik. Nah, maka roh itu akan lebih mudah diusir dari orang yang bersangkutan. Roh perzinahan yang memerangkap itu akan lebih mudah diusir dari yang bersangkutan. Dan kitab suci menyebutkan ada, sekali lagi, ada berjenis-jenis roh. Jadi yang menyebabkan orang itu bisa berlaku jahat itu roh itu. Besok akan kita renungkan bahwa orang kalau kerasukan roh itu tidak tentu gejalanya seperti orang gila. Kalau kita mengenalkan orang kerasukan setan gitu, terus seperti orang sinting gitu gejalanya, orang gila, ngomel-ngomel dan sebagainya, itu belum tentu, tidak seperti itu. Kitab suci memberikan fakta dan menjelaskan bahwa orang yang kerasukan roh itu belum tentu orangnya jadi gila atau menampakkan gejala sinting, tapi orangnya menjadi jahat. Kalau itu pasti, orang yang kerasukan roh jahat menjadi jahat. Besok kita sambung lagi ya. Jadi ini menjawab pertanyaan ini tidak cukup sekali dalam satu kali doa malam, makanya ada berkali-kali. Nah, jadi demikian 3 kemungkinan yang dapat terjadi pada suami yang berbuat tidak baik itu. Dari ketiga kemungkinan itu, sekali lagi saya ingin menyampaikan, saya memiliki keyakinan bahwa sejahat apapun manusia masih dapat bertobat untuk menjadi baik kembali. Hanya waktunya kapan gitu ya saudara. Jadi akan lebih baik kalau waktunya itu tiba, orangnya belum dipanggil Tuhan gitu. Jadi bisa berubah menjadi baik, bertobat menjadi baik itu bisa. Karena saya menjumpai berkali-kali orang-orang jahat yang berubah menjadi baik itu oleh kuasa Tuhan dan oleh orang-orang yang mendoakan, yang mengusahakan di sekelilingnya. Itu saudara. Saya berkali-kali menangani semacam itu. Ada banyak juga yang tidak bertobat sampai mati, ya ada gitu. Ya kalau itu sih tergantung kasih karunia Tuhan. Seperti saya itu sulit saudara untuk jadi orang baik. Loh, saya sendiri pernah jatuh dan kejatuhan saya merasa sudah cukup parah waktu itu. Jadi untuk jadi orang baik itu tidak mudah. Tapi kasih karunia Tuhan saja yang menangkap saya gitu. Nah, oleh karena itu saya berharap kalau ketemu dengan orang-orang yang seperti kita cermati kisahnya ini dia ditolong Tuhan jadi baik. Itu saudara ya. Wah, sudah kalau orang membayangkan orang jadi jahat itu menjengkelkan sudah. Kelakuannya itu serba menjengkelkan sudah tidak ada yang baik sungguh itu loh saudara. Wah, itu bikin jengkel apalagi kepada yang bersangkutan. Misalnya istri dari suami yang seperti itu, wah itu istrinya pasti kepahitan gitu, bisa sampai tahap ke sana. Tapi percayalah, masih ada harapan gitu. Nah, itu prinsip saya sih, karena berdasarkan fakta bahwa ada banyak orang bisa berubah. Nah, sampai di sini dahulu pembahasan kita. Jadi jangan berhenti sampai di sini kepada penanya dan juga ibu yang menjadi pelaku yang merasakan akibat dari hal-hal semacam ini. Besok akan kita sambung, karena ini kalau dijelaskan ini dijelaskan sekali itu panjang saudara. Paling pas ya kalau konseling bisa tanya jawab ya, saya bisa mempertanyakan hal-hal lain yang ada hubungannya dengan kasus yang bersangkutan. Karena kalau menyelesaikan sebuah kasus itu tidak bisa hanya dijawab pertanyaannya semacam ini, tidak bisa, harus dikonseling itu, harus dibicarakan dan didoakan kalau perlu dengan kelepasan dan sebagainya. Nah, itu doa kelepasan dan doa peperangan dan sebagainya. Besok akan kita teliti. Ya, jadi sampai di sini dahulu pembahasan kita. Besok akan kita sambung bagaimana harus menghadapi situasi semacam itu. Jadi nilai yang dapat kita serap dari perenungan sore hari ini, malam hari ini, saya selalu memberikan ada nilai apa yang dapat kita serap dari pembahasan yang bersangkutan.
nilai yang dapat kita dapatkan dari perenungan firman Tuhan mengenai lahir baru tadi, saya susun dalam sebuah kalimat begini bunyinya. Lahir baru adalah sebuah keharusan bagi orang beriman. Jika tidak lahir baru, tidak dapat melihat kerajaan Tuhan. Saya ulangi, lahir baru adalah sebuah keharusan bagi orang beriman. Jika tidak lahir baru, tidak dapat melihat kerajaan Tuhan. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa sekarang, termasuk mendoakan ibu yang teraniaya ini ya, supaya kasusnya ditolong Tuhan dan memperoleh damai sejahtera dari Tuhan. Kita mau berdoa dan kita menyembah Tuhan dulu dengan berkata, kuduskan tempat ini, kuduskan hati kami, untuk kami berdoa. Lalu kita nanti berdoa termasuk doa syafaat dan mendoakan nama-nama yang dalam minggu ini masih harus kita bawa dalam doa kepada Tuhan, termasuk untuk ibu yang teraniaya. Ya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Kuduskan tempat ini untuk kami berdoa. Kuduskan hati ini untuk kami menyembah. Biar segala perkara ku serahkan padamu, Yesus, dan Roh Kudus bekerja membimbing kami semua. Bapa, kami mengucap syukur untuk perenungan akan firman Tuhan. Hari ini kami merenungkan tentang kelahiran baru dan tentang melihat bahkan masuk kerajaan Tuhan. Kami mengucap terima kasih untuk kesadaran yang Tuhan berikan bahwa kami sebagai umat beriman masih dituntut oleh Tuhan Yesus supaya kami mengalami lahir baru, mengalami kelahiran kembali dalam Tuhan. Karena itu kami menyerahkan kepada Tuhan untuk Tuhan menolong kami, dan bahkan kami berdoa untuk ibu yang teraniaya, yang kisahnya kami cermati karena ditanyakan, dan dalam menjawab pertanyaan kami semua mendapatkan hal-hal yang baik yang dari Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk ibu yang kisahnya teraniaya ini supaya Tuhan tolong. Kami berdoa supaya suaminya bertobat menjadi baik dan membentuk keluarga yang damai sejahtera dalam Tuhan. Karena sudah terjadi di banyak fakta, Tuhan bisa mengubahkan orang jahat menjadi baik. Terima kasih. Kami mengucap syukur untuk kesadaran sehingga kami harus memiliki kelahiran kembali dalam Tuhan.
Terima kasih Bapa di surga, dan berkati Ibu Endah Tri yang sudah menanyakan hal ini, juga menjadi berkat buat hidup dan pelayanannya beserta dengan seluruh keluarga yang ada. Terima kasih Bapak. Kami sekarang berdoa syafaat untuk bangsa dan negara kami, Tuhan yang memberikan kesejahteraan, bahkan kota-kota di mana kami tinggal, Tuhan memberikan kesejahteraan sehingga kami hidup dalam kesejahteraan yang dari Tuhan. Sekarang kami berdoa untuk nama-nama yang dalam minggu ini masih harus kami naikkan dalam doa kepada Tuhan, khususnya mereka yang membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah Tuhan kami. Kami mohon Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, semuanya di Purwodadi, kepada anak Alek Giovanno Wibowo di Salatiga, kepada saudara kami Cahyani Bagiowati dan saudara kami Siti Rondiah di Semarang. Kami mohon Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan itu. Bahkan juga kepada nama-nama yang belum kami sebutkan lagi, tetapi yang bersama dengan kami merindukan kesembuhan dari Tuhan, kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang memberikan kesempurnaan kesembuhan. Bahkan juga pergumulan selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Yohana Asri Sabtorini di Kediri, saudara kami Warsiti di Purwodadi, dan saudara kami Kustiati di Grobogan. Kami mohon Tuhan yang menolong sehingga pertolongan Tuhan nyata buat kami. Terima kasih setiap hari kami boleh menyelesaikan pekerjaan kami, bahkan pelayanan kepada Tuhan. Kami mohon pimpinan Tuhan supaya semuanya dapat kami selesaikan menuju kepada kesempurnaan Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa di surga. Sekarang kami mengucap syukur setiap hari. Dengan ini kami merasakan kami Tuhan bawa untuk semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus, karena semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini saudara-saudara sekalian, dan kami memberitahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Juga ada doa pagi, yaitu jam 5 pagi setiap hari, Senin sampai Sabtu. Yang doa pagi temanya berbeda, temanya membaca kitab suci sambil direnungkan. Untuk seluruh isi kitab suci akan kita selesaikan. Wow, ini puji Tuhan, saudara yang setia mengikuti doa pagi akan selesai merenungkan seluruh isi Alkitab nantinya. Ya, ini kesempatan yang luar biasa buat kita. Terima kasih kepada semua yang sudah mendukung, berupa dukungan apapun juga. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa, juga subscribe yang belum memberikan. Terima kasih kalau berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.